Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Espiaziani, mahasiswi dari STEMBI Bandung Business School. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Konflik dan Stres Kerja dengan dosen pengampu Mira Purnamasari Safar, SE MPD. Di mana yang pertama menjelaskan tentang konflik kerja. Nah, di sini konflik kerja adalah suatu proses interaktif yang termanifestasi dalam hal-hal seperti ketidakcocokan, ketidaksetujuan, atau kejanggalan baik di antara individu maupun internal entitas sosial seperti individu, kelompok, ataupun organisasi. Nah, adapun di sini ada konflik secara terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata ikhtilaf yang berarti berselisih atau berlainan. Nah, konflik yang berarti perselisihan tertuang dalam ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Quran Surat Al-Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Nah, di sini ada beberapa problem atau masalah atau penyebab dan terdapat juga solusi dari konflik kerja. Yang pertama ada problem ya. Di sini terdapat ketergantungan tugas, kekaburan batas-batas bidang kerja, persaingan terhadap sumber-sumber, masalah status, dan rintangan-rintangan komunikasi. Lanjut kepada solusi dari konflik kerja. Yang pertama ada pemecahan masalah, ada mengakomodasi, kompromi atau negosiasi, dan menghindar. Lanjut ya ke bentuk-bentuk konflik kerja, di mana bentuk-bentuk konflik kerja terdapat 4 ya. Yang pertama ada konflik hierarki. Nah, konflik ini terjadi pada tingkat organisasi. Contohnya, konflik komisaris dengan direktur utama, pemimpin dengan karyawan, dan lain-lain. Yang kedua ada konflik fungsional. Nah, konflik ini terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, bagian administrasi umum dengan bagian personalia, dan lain-lain. Yang ketiga ada staf dengan kepala unit. Nah, konflik ini konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan staf, terutama dengan staf yang berhubungan dengan otoritas kerja. Nah, contohnya karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang secara berlebihan. Nah, yang keempat ada konflik formal informal. Nah, konflik ini berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi, baik formal dengan informal. Nah, contohnya pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Nah, lanjut ya ke dalam pengertian dari stres kerja. Nah, di mana stres kerja ini adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Nah, stres kerja ini tampak dari emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, gugup, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat cara untuk mengelola stres kerja. Menilik akibat yang sangat besar pada stres, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengelola stres. Stres tidak mungkin selamanya dihindari, karena ujian dan cobaan dari Allah SWT tidak dapat diatur oleh manusia. Nah, langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat dari stres. Nah, di sini anjuran Allah SWT tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas sekali, sebagaimana yang telah digariskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 139, yaitu wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada cara menghadapi stres kerja. Yang pertama ada cognitive restructuring, yaitu dengan mengubah cara berpikir negatif menjadi positif. Yang kedua journal writing, yaitu menuangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dalam jurnal atau gambar. Yang ketiga ada time management, yaitu mengatur waktu secara efektif untuk mengurangi stres akibat tekanan waktu. Yang keempat, relaxation teknik, yaitu mengembalikan kondisi tubuh atau kondisi tenang sebelum ada stresor.
Mungkin sekian materi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.